Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunia wadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji beserta syukur kehadirat Allah, yang mana dalam kesempatan ini kita dapat berkumpul kembali dalam acara presentasi mata kuliah kurikulum dan pembelajaran. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Saya Dwina Febrianti Sri Rahayu sebagai pemateri pertama dan moderator, dan Lisda Pujianti sebagai pemateri kedua. Model perkembangan kurikulum. Kurikulum secara umum dapat didefinisikan sebagai rencana atau planning yang dikembangkan untuk dapat tercapainya proses belajar mengajar dengan arahan atau bimbingan sekolah serta anggota stafnya. Menurut Good and Travers, model adalah abstraksi dunia nyata atau referensi peristiwa kompleks atau sistem dalam bentuk naratif, matematis, grafis, serta lambang-lambang lainnya. Model bukanlah realitas, akan tetapi merupakan representasi realitas yang dikembangkan dari keadaan. Dengan demikian, model pada dasarnya berkaitan dengan rancangan yang dapat digunakan untuk menerjemahkan suatu sarana untuk mempermudah berkomunikasi, atau sebagai petunjuk perencanaan untuk kegiatan pengelolaan. Jadi, model pengembangan kurikulum adalah model yang digunakan untuk mengembangkan suatu kurikulum, di mana pengembangan kurikulum dibutuhkan untuk memperbaiki atau menyempurnakan kurikulum yang dibuat untuk dikembangkan sendiri, baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau sekolah. Model pengembangan kurikulum. Model-model pengembangan kurikulum terdiri dari 5. 1. Model Montessori. Pembelajaran model Montessori menggabungkan anak dari berbagai usia dan kemampuan menjadi satu kelas. Pembelajaran model Montessori lebih diorganisasi secara individualis daripada kelompok. Model Montessori menjabarkan 3 konsep sebagai kunci pembelajarannya, yaitu 1 adalah anak belajar jika melakukan aktivitas secara langsung. Yang B, anak bebas memilih apa yang dibutuhkannya untuk mengembangkan kompetensinya. C, guru tidak boleh mendiktekan tujuan belajar kepada anak agar anak dapat memilih kegiatan dengan bebas, sehingga tercipta suasana belajar yang menyenangkan. 2. Model Bank Street. Pendekatan model Bank Street ini berawal dari Nursery School, bagian dari Biro Eksperimen Pendidikan. Konsep pendekatan ini dipengaruhi oleh kajian John Dewey yang meyakini bahwa kekuatan pendidikan untuk mempengaruhi dan meningkatkan masyarakat. Prinsipnya mengembangkan anak secara keseluruhan, the whole child. Ide dasar dalam pendekatan Bank Street bahwa anak merupakan pembelajar aktif, peneliti, eksplor, dan artis. Proses belajar terjadi dalam konteks sosial yang memungkinkan anak belajar melalui interaksi dengan lingkungannya. Aspek pendekatan kognitif dan afektif merupakan suatu interkoneksi atau tidak terpisah-pisah.
model Haig atau Skope. Pendekatan pendidikan di Haig atau Skope yang digunakan sekarang ini untuk melayani anak secara penuh dari usia prasekolah sampai usia awal sekolah dasar. Pendekatan ini dikembangkan oleh David W. Katz pada tahun 1962. Pendekatan Haig atau Scove muncul dengan suatu rencana proses pendekatan yang difokuskan pada aktivitas kelompok kecil, sehingga melibatkan anak sebagai pembelajar aktif. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh pemateri kedua, yaitu Lisda Pujianti. Kepadanya dipersilahkan. Materi selanjutnya yaitu organisasi kurikulum, berkaitan dengan pengaturan bahan pelajaran yang selanjutnya memiliki dampak terhadap masalah administratif. Pelaksanaan proses pembelajaran. Organisasi kurikulum merupakan pola atau desain bahan isi kurikulum yang tujuannya untuk mempermudah siswa dalam mempelajari bahan pelajaran serta mempermudah siswa dalam kegiatan belajar sehingga tujuan pengembangan dapat dicapai secara efektif. Bentuk-bentuk organisasi kurikulum. Beberapa bentuk organisasi kurikulum dalam kategori ini diantaranya yang pertama yaitu ada kurikulum inti. Beberapa karakteristik yang dapat dikaji dalam kurikulum inti ini adalah poin yang pertama, kurikulum ini direncanakan secara berkelanjutan, selalu berkaitan dan direncanakan secara terus-menerus. Poin yang kedua, isi kurikulum yang dikembangkan merupakan rangkaian dari pengalaman yang saling berkaitan. Poin yang ketiga, isi kurikulum selalu mengambil atas dasar masalah maupun problema yang dihadapi secara aktual. Yang keempat, isi kurikulum mengambil atau mengangkat substansi yang bersifat pribadi maupun sosial. Poin yang kelima yaitu isi kurikulum ini difokuskan berlaku untuk semua siswa, sehingga kurikulum ini sebagai kurikulum umum, tetapi substansinya bersifat problema, pribadi, sosial, dan pengalaman terpadu. Yang kedua yaitu ada social function and persistent situations. Kurikulum ini didasarkan atas analisis kegiatan-kegiatan manusia dalam bermasyarakat. Dalam social function ini dapat diangkat berbagai kegiatan-kegiatan manusia yang dapat dijadikan sebagai topik pembelajaran. Kegiatan-kegiatan manusia di masyarakat setiap saat akan berubah sesuai dengan perkembangan zaman, sehingga substansi social function bersifat dinamis. Kajian substansi dalam kurikulum bentuk ini lebih mendalam dan terarah. Karakteristiknya adalah situasi yang diangkat senantiasa yang dihadapi manusia dalam hidupnya, masa lalu, saat ini, dan masa yang akan datang. Yang ketiga yaitu ada experience atau activity curriculum. Kurikulum ini cenderung mengutamakan kegiatan-kegiatan atau pengalaman-pengalaman siswa dalam rangka membentuk kemampuan yang terintegrasi dengan lingkungan maupun dengan potensi siswa. Kurikulum ini pada hakikatnya menekankan pada pentingnya siswa berbuat dan melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya vokasional, tetapi tidak meniadakan aspek intelektual atau akademik siswa. Salah satu karakteristik dari kurikulum ini adalah untuk memberikan pendidikan keterampilan atau kejuruan, tetapi di dalamnya tercakup pengembangan kemampuan intelektual dan akademik yang berkaitan dengan aspek keterampilan atau kejuruan tersebut. Untuk materi selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan organisasi kurikulum. Yang pertama yaitu mata pelajaran terpisah. Kelebihannya adalah bahan pelajaran disusun secara sistematis, logis, sederhana, dan mudah dipelajari.
dapat dilaksanakan untuk mewariskan nilai-nilai dan budaya terdahulu. Kurikulum ini mudah diubah dan dikembangkan. Bentuk kurikulum ini mudah dipola, dibentuk, didesain, bahkan mudah untuk diperluas atau dipersempit, sehingga mudah disesuaikan dengan waktu yang ada. Sedangkan kekurangannya yaitu bahan pelajaran diberikan atau dipelajari secara terpisah-pisah, tidak menggambarkan adanya hubungan antara materi-materi satu dengan yang lainnya. Bahan pelajaran yang diberikan atau yang dipelajari siswa tidak bersifat aktual. Proses belajar lebih mengutamakan aktivitas guru, sedangkan siswa cenderung pasif. Bahan pelajaran merupakan informasi maupun pengetahuan masa lalu yang terlepas dengan kejadian masa sekarang dan yang akan datang. Bahan pelajaran tidak berdasarkan pada aspek permasalahan sosial yang dihadapi siswa maupun kebutuhan masyarakat. Proses dan bahan pelajaran sangat kurang memperhatikan bakat, minat, dan kebutuhan siswa. Yang kedua yaitu mata pelajaran terhubung. Kelebihannya yaitu ada keterhubungan antar materi pelajaran walau sebatas beberapa mata pelajaran. Memberikan wawasan yang lebih luas dalam lingkup satu bidang studi. Menambah minat siswa untuk mempelajari mata pelajaran yang terkolerasi. Sedangkan kekurangannya adalah bahan pelajaran yang diberikan kurang sistematis, serta kurang begitu mendalam. Kurikulum ini kurang menggunakan bahan pelajaran yang aktual, yang langsung berhubungan dengan kehidupan nyata siswa. Kurikulum ini kurang memperhatikan bakat, minat, dan kebutuhan siswa. Apabila prinsip penggabungan belum dipahami, kemungkinan bahan pelajaran yang disampaikan terlampau abstrak. Yang ketiga yaitu kurikulum terpadu. Kelebihannya yaitu mempelajari bahan pelajaran melalui pemecahan masalah dengan cara memadukan beberapa mata pelajaran secara menyeluruh dalam menyelesaikan suatu topik atau permasalahan. Memberikan kesempatan pada siswa untuk belajar sesuai dengan bakat, minat, dan potensi yang dimiliki secara individu. Memberikan kesempatan pada siswa untuk menyelesaikan permasalahan secara komprehensif dan dapat mengembangkan belajar secara bekerja sama. Mempraktekkan nilai-nilai demokratis dalam pembelajaran. Memberikan kesempatan siswa untuk belajar secara maksimal. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar berdasarkan pada pengalaman langsung. Dapat membantu meningkatkan hubungan antara sekolah dengan masyarakat, dan juga dapat menghilangkan batas-batas yang terdapat dalam pola kurikulum yang lain. Adapun kekurangannya yaitu kurikulum yang dibuat oleh guru dan siswa, sehingga memerlukan kesiapan dan kemampuan guru secara khusus dalam pengembangan kurikulum seperti ini. Bahan pelajaran tidak disusun secara logis dan sistematis. Bahan pelajaran tidak bersifat sederhana. Dapat memungkinkan kemampuan yang dicapai siswa akan berbeda-beda secara mencolok. Kemungkinan akan memerlukan biaya, waktu, dan tenaga yang banyak. Cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.